Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Di video kali ini saya ingin mengajak Anda semua yang mengelola warung, toko kelontong, atau usaha kecil yang bergantung pada penjualan sembako untuk menelusuri satu masalah yang sering terlewatkan, cara menyimpan stok sembako yang tampaknya aman di awal, namun berujung pada kerugian di akhir bulan. Saya yakin banyak di antara Anda pernah merasakan kebingungan ketika persediaan tampak melimpah, penjualan tetap stabil, tetapi pada akhirnya profit menipis karena barang yang tidak terjual, kadaluarsa, atau malah rusak. Mari kita mulai dengan sebuah cerita singkat yang mungkin sudah tidak asing lagi. Bayangkan Pak Budi, pemilik warung kelontong di pinggiran kota. Setiap pagi ia datang dengan semangat, mengisi rak dengan beras, tepung, gula, minyak goreng, dan bahan pokok lainnya. Pada minggu pertama persediaan tampak rapi, semua barang terisi penuh, dan pelanggan berdatangan. Namun, ketika minggu ketiga tiba, rak beras mulai menipis, minyak goreng masih tersisa banyak, dan beberapa kantong gula terlihat menguning. Pak Budi pun mulai panik, harus menambah stok lagi, tetapi uang kas kecilnya sudah menipis. Akhirnya ia terpaksa menjual barang dengan harga diskon, bahkan ada beberapa barang yang harus dibuang karena kadaluarsa. Dari contoh sederhana ini, kita sudah dapat melihat pola umum. Stok yang tampak aman di awal, tetapi tidak terkelola dengan baik sehingga menimbulkan kerugian. Menggali akar masalah mengapa banyak pelaku usaha kecil seperti Pak Budi sering terjebak dalam jebakan stok sembako? Ada beberapa faktor yang saling berinteraksi. Pertama, kurangnya pemahaman tentang pergerakan penjualan harian. Tanpa data penjualan yang akurat, pemilik usaha biasanya mengandalkan perkiraan intuisi yang sering meleset. Kedua, tidak adanya sistem pencatatan persediaan yang terstruktur. Banyak warung masih mencatat stok secara manual di buku catatan kecil atau bahkan hanya mengandalkan ingatan. Ketiga, ketidaksesuaian antara ukuran pembelian dan siklus penjualan. Misalnya, membeli beras dalam karung 50 kg karena harga grosir lebih murah, padahal rata-rata penjualan hanya 5 kg per minggu, sehingga beras menumpuk dan berisiko menua. Faktor lain yang tak kalah penting adalah kurangnya kontrol atas kualitas penyimpanan. Sembako yang diletakkan di tempat yang lembab atau terkena sinar matahari langsung akan cepat menurun mutu, bahkan sebelum tanggal kadaluarsa. Dan terakhir, tekanan harga pasar yang fluktuatif membuat pemilik usaha seringkali tergoda untuk membeli dalam jumlah besar ketika harga turun, tanpa menghitung apakah stok tersebut dapat terjual sebelum harga kembali naik. Ketiga faktor di atas membentuk pola umum yang menyebabkan kerugian, perkiraan penjualan yang tidak akurat, pencatatan yang tidak sistematis, dan penyimpanan yang tidak optimal. Jika kita dapat memecahkan tiga akar masalah ini, maka peluang untuk menghindari kerugian akan meningkat secara signifikan. Kerangka solusi yang terbukti untuk mengatasi permasalahan stok sembako, saya mengusulkan sebuah kerangka kerja yang terdiri dari 4 pilar utama: pemantauan penjualan real-time, pencatatan persediaan terstruktur, penentuan ukuran pembelian yang tepat, dan pengelolaan kualitas penyimpanan. Keempat pilar ini saling melengkapi, sehingga bila satu saja lemah, keseluruhan sistem akan terpengaruh. Pemantauan penjualan real-time berarti setiap transaksi dicatat secara langsung, baik menggunakan catatan manual yang terorganisir maupun menggunakan aplikasi sederhana di smartphone. Data yang terkumpul akan memberikan gambaran jelas tentang barang apa yang paling laku, berapa banyak yang terjual per hari, dan tren penjualan pada hari tertentu. Pencatatan persediaan terstruktur melibatkan pembuatan tabel yang memuat informasi stok masuk, stok keluar, tanggal masuk, serta perkiraan tanggal kadaluarsa. Dengan tabel ini, Anda dapat melihat secara visual pergerakan barang dan mengidentifikasi barang yang mulai menumpuk. Penentuan ukuran pembelian yang tepat memerlukan analisis data penjualan selama 1 hingga 3 bulan terakhir. Dari data tersebut, Anda dapat menghitung rata-rata penjualan per minggu untuk tiap jenis barang, kemudian menyesuaikan jumlah pembelian dengan faktor keamanan persediaan, misalnya menambah 1015% untuk mengantisipasi lonjakan permintaan. Pengelolaan kualitas penyimpanan mencakup penempatan barang di tempat yang sejuk, kering, dan terlindung dari sinar matahari langsung, serta rotasi stok, first in first out, sehingga barang yang lebih lama berada di rak lebih dulu dijual. Dengan kerangka 4 pilar ini, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah praktis yang dapat Anda terapkan mulai hari ini. Langkah praktis implementasi langkah pertama adalah menyiapkan catatan penjualan harian yang sederhana namun konsisten. Anda dapat menggunakan buku catatan berukuran A5 dengan kolom tanggal, nama barang, jumlah terjual, dan harga jual. Setiap kali ada transaksi, catat secara detail. Jika memungkinkan, gunakan aplikasi catatan di ponsel yang dapat diakses kapan saja. Kunci di sini adalah konsistensi. Catatan yang terlewatkan akan mengacaukan data selanjutnya. Langkah kedua berfokus pada pencatatan persediaan masuk. Setiap kali Anda menerima barang dari pemasok, catat nama barang,
jumlah unit, tanggal masuk, dan tanggal perkiraan kadaluarsa. Letakkan catatan tersebut di samping rak penyimpanan sehingga Anda dapat melihat dengan cepat berapa lama barang telah berada di gudang. Pada saat yang sama, tandai setiap paket dengan label tanggal masuk menggunakan spidol permanen. Penandaan visual ini akan memudahkan proses rotasi stok. Langkah ketiga adalah melakukan analisis penjualan mingguan. Pada akhir setiap minggu, kumpulkan data penjualan harian dan hitung total penjualan per barang. Bandingkan dengan stok yang masih ada di rak. Dari perbandingan ini, Anda dapat mengidentifikasi barang yang bergerak cepat, barang yang lambat, serta barang yang mulai menumpuk. Catat pula pola penjualan pada hari tertentu, misalnya penjualan beras meningkat pada akhir pekan atau penjualan gula menurun saat ada promo di pasar terdekat. Langkah keempat adalah menyesuaikan ukuran pembelian berdasarkan hasil analisis. Misalnya, jika rata-rata penjualan beras selama 3 minggu terakhir adalah 8 kg per minggu, maka untuk persediaan 1 minggu Anda cukup membeli 9 kg, menambah 12,5% sebagai buffer. Jika Anda biasanya membeli karung 50 kg, pertimbangkan untuk beralih ke pemasok yang menyediakan kemasan lebih kecil atau meminta pemasok untuk memecah karung menjadi 10 kg per paket. Dengan menyesuaikan ukuran pembelian, Anda mengurangi risiko stok menumpuk dan mengurangi biaya penyimpanan. Langkah kelima adalah mengoptimalkan penyimpanan. Tempatkan barang yang paling cepat bergerak di bagian depan rak, sementara barang yang lebih lama berada di belakang. Pastikan rak tidak terlalu penuh, beri ruang udara agar sirkulasi tetap baik. Jika memungkinkan, pasang rak gantung atau wadah plastik yang tahan lembab untuk menyimpan minyak goreng dan gula, karena bahan ini sensitif terhadap kelembapan. Lakukan inspeksi visual setiap 2 hari untuk memastikan tidak ada barang yang menunjukkan tanda kerusakan atau perubahan warna. Langkah keenam, meskipun tidak wajib, adalah melakukan promosi internal untuk barang yang mulai menumpuk. Misalnya, beri diskon ringan atau bundling dengan barang lain yang laku. Ini membantu mempercepat perputaran stok tanpa harus menurunkan harga secara drastis. Namun, pastikan promosi tidak menggerogoti margin keuntungan secara signifikan. Langkah ketujuh adalah evaluasi bulanan. Pada akhir bulan, bandingkan total penjualan dengan total pembelian, hitung selisihnya, dan identifikasi barang mana yang menghasilkan laba maksimal serta barang mana yang menjadi beban. Jika ada barang yang terus menumpuk, pertimbangkan untuk mengubah pemasok atau mengubah strategi penjualan. Evaluasi ini menjadi umpan balik penting untuk memperbaiki proses pada bulan berikutnya. 3 skenario kesalahan stok yang sering terjadi. Salah satu cara paling efektif untuk memahami betapa pentingnya langkah-langkah di atas adalah dengan melihat contoh konkret. Pertama, skenario beli besar karena harga murah. Seorang pedagang membeli beras dalam karung 100 kg karena harga grosir turun drastis. Namun, tanpa data penjualan yang akurat, ia tidak menyadari bahwa rata-rata penjualan harian hanya 2 kg. Akibatnya, beras menumpuk selama 3 minggu, mulai menguning, dan akhirnya harus dijual dengan diskon 30%. Kerugian yang terjadi tidak hanya pada penurunan harga jual, tetapi juga pada biaya penyimpanan dan risiko kerusakan. Kedua, skenario catatan manual tidak konsisten. Seorang penjual sayur dan sembako mencatat penjualan hanya pada akhir pekan, mengabaikan transaksi harian. Akibatnya, ia tidak menyadari bahwa permintaan minyak goreng menurun drastis pada hari Senin hingga Rabu karena pasar tradisional menawarkan harga lebih murah. Karena tidak ada catatan, ia tetap membeli minyak dalam jumlah besar setiap minggu, sehingga stok menumpuk dan akhirnya harus dibuang karena bau tengik. Ketiga, skenario penyimpanan tidak sesuai. Seorang pemilik warung menumpuk beras, gula, dan tepung di sudut gudang yang lembab dan tidak memiliki ventilasi. Dalam waktu 2 bulan, beras mulai berjamur, gula menggumpal, dan tepung mengeluarkan bau apek. Meskipun stok masih ada, kualitasnya menurun sehingga pelanggan menolak membeli. Penjual terpaksa mengembalikan barang ke pemasok atau menurunkan harga drastis, yang berujung pada kerugian. Ketiga contoh di atas menggambarkan bagaimana kesalahan dalam satu aspek saja, pembelian, pencatatan, atau penyimpanan, bisa berujung pada kerugian yang signifikan. Dengan mengidentifikasi skenario ini, Anda dapat lebih waspada dan menghindarinya. Studi kasus, perbaikan stok di warung Pak Rudi. Mari kita lihat sebuah kisah sukses yang relevan. Pak Rudi mengelola warung kelontong di sebuah desa kecil. Selama 3 bulan pertama, ia mengalami kerugian karena stok beras menumpuk dan minyak goreng sering kadaluarsa. Ia memutuskan untuk menerapkan 4 pilar solusi yang telah dijelaskan. Pertama, Pak Rudi mulai mencatat setiap transaksi menggunakan buku catatan berformat tabel. Ia menuliskan tanggal, nama barang, jumlah terjual, dan harga jual. Kedua,
Ia menandai setiap paket beras dengan tanggal masuk menggunakan stiker berwarna. Ketiga, pada akhir setiap minggu, ia menghitung rata-rata penjualan per barang dan menemukan bahwa beras terjual rata-rata 6 kg per minggu, sementara minyak goreng hanya 2 liter. Dari data ini, ia menyesuaikan pembelian beras menjadi 7 kg per minggu, menambah 15%, dan mengurangi pembelian minyak goreng menjadi 1 liter per minggu. Keempat, ia mengatur rak dengan menempatkan beras di bagian depan, minyak goreng di rak tengah, dan gula di rak belakang. Ia menambahkan rak plastik di atas lantai untuk menghindari kelembapan. Selama 2 bulan berikutnya, stok beras tidak menumpuk, minyak goreng tidak pernah kedaluarsa, dan penjualan gula meningkat karena tampilan yang lebih bersih. Hasil akhir dari perubahan ini adalah peningkatan margin keuntungan sebesar 12%, pengurangan limbah makanan sebesar 80%, dan rasa percaya diri yang lebih tinggi dalam mengelola persediaan. Pak Rudi kini dapat mengalokasikan dana yang sebelumnya terpakai untuk menutupi kerugian ke pembelian barang baru yang lebih menguntungkan. Risiko umum yang perlu diwaspadai meskipun langkah-langkah di atas cukup komprehensif, ada beberapa risiko yang tetap perlu diwaspadai. Salah satunya adalah ketergantungan pada satu pemasok. Jika pemasok mengalami keterlambatan atau perubahan harga mendadak, stok Anda dapat terganggu. Solusinya adalah memiliki minimal 2 pemasok cadangan untuk setiap jenis barang. Risiko kedua adalah kelebihan buffer stok yang terlalu besar. Menyimpan buffer terlalu banyak dapat mengikat modal kerja dan meningkatkan biaya penyimpanan. Pastikan buffer yang Anda simpan tidak melebihi 1 hingga 2 minggu penjualan rata-rata. Risiko ketiga adalah kurangnya fleksibilitas dalam menanggapi perubahan tren pasar. Misalnya, munculnya produk baru atau perubahan selera konsumen dapat membuat barang yang sebelumnya laku menjadi kurang diminati. Untuk mengantisipasi hal ini, lakukan survei singkat kepada pelanggan secara berkala, misalnya dengan menanyakan barang apa yang mereka butuhkan atau tidak butuhkan. Risiko keempat adalah kesalahan manusia dalam pencatatan. Kesalahan penulisan angka atau kehilangan catatan dapat mengacaukan data. Untuk mengurangi risiko ini, gunakan 2 salinan catatan, 1 di toko, 1 di rumah, atau gunakan aplikasi catatan digital yang dapat di-backup secara otomatis. Cara mengukur keberhasilan implementasi setelah Anda menerapkan langkah-langkah tersebut, penting untuk mengukur apakah perubahan yang dilakukan memberikan dampak positif. Ada beberapa indikator yang dapat Anda pantau. Pertama, tingkat rotasi stok, yaitu perbandingan antara jumlah barang yang terjual dengan rata-rata stok yang tersedia. Semakin tinggi rotasi, semakin efisien manajemen persediaan. Kedua, persentase limbah atau barang yang harus dibuang karena kadaluarsa atau kerusakan. Target ideal adalah di bawah 5% dari total stok. Ketiga, margin keuntungan bersih per bulan. Dengan mencatat semua biaya pembelian, penyimpanan, dan penjualan, Anda dapat menghitung selisih antara pendapatan dan biaya. Jika margin meningkat secara konsisten, berarti strategi stok Anda berhasil. Keempat, tingkat kepuasan pelanggan. Anda dapat mengamati apakah pelanggan mengeluh tentang ketersediaan barang atau kualitas produk. Penurunan keluhan biasanya menandakan stok lebih terjaga kualitasnya. Evaluasi ini sebaiknya dilakukan secara bulanan, dengan membandingkan data bulan ini dengan bulan sebelumnya. Jika ada penurunan pada salah satu indikator, kembali tinjau langkah yang paling berpotensi menjadi penyebabnya, misalnya kembali ke catatan penjualan atau memperbaiki proses rotasi. Penutup dan ajakan kita telah menelusuri perjalanan lengkap mulai dari mengidentifikasi mengapa banyak orang salah stok sembako, mengurai akar penyebabnya, membangun kerangka solusi yang terstruktur, hingga mengimplementasikan langkah-langkah praktis dengan contoh nyata. Saya harap cerita Pak Budi, Pak Rudi, serta 3 skenario kesalahan yang sering terjadi dapat menjadi cermin bagi Anda untuk mengevaluasi kembali cara mengelola persediaan di usaha Anda. Jika Anda merasa penjelasan ini bermanfaat, luangkan waktu sejenak untuk menuliskan refleksi Anda di kolom komentar. Ceritakan tantangan apa yang paling Anda hadapi dalam mengelola stok, atau bagikan pengalaman sukses Anda setelah menerapkan langkah-langkah yang telah dibahas. Saya sangat menantikan diskusi konstruktif dari Anda semua, karena berbagi pengalaman adalah cara terbaik untuk belajar bersama. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi, sehingga Anda tidak ketinggalan video-video selanjutnya yang akan membahas topik penting lainnya, seperti cara mengoptimalkan harga jual, strategi pemasaran lokal, dan manajemen keuangan untuk usaha kecil. Dengan konsistensi dalam belajar dan menerapkan ilmu, profit usaha Anda akan semakin stabil, dan risiko kerugian akibat stok yang tidak terkelola dapat diminimalisir. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa di konten berikutnya, semoga usaha Anda selalu berkembang dan profit terus meningkat. Selamat beraksi. Intinya,
Jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.